Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan ke modul kedua, yaitu untuk download data citra satelit dan data pasang surut. Kalau modul ini bisa selesai cepat, kita akan langsung masuk ke tahap analisis data. Kita akan mulai dengan mendownload data citra satelit. Sebenarnya untuk data citra satelit ini kita bisa dapatkan dari berbagai macam sumber, mau dari Earth Explorer, mau dari Copernicus, mau dari Google Earth Engine. Sebenarnya bisa dari mana aja gitu. Dan citra satelit yang digunakan juga bisa berbagai macam platform, mau Landsat, Sentinel, menggunakan citra resolusi tinggi lainnya gitu ya, spot atau segala macam. Karena kebutuhan data citra satelit untuk analisis tingkat kerentanan pantai ini lebih kepada untuk menganalisis perubahan garis pantai, karena di dalam parameter analisis tingkat kerentanan pantai itu ada variabel atau parameter abrasi dan sedimentasi. Nah, kalau kita bicaranya dari sisi analisis perubahan garis pantai, maka kita itu sebenarnya butuh citra yang proper, dalam artian tanggal akuisisinya jelas, kemudian resolusinya juga bagus gitu ya. Kalau kita bicara dari point of view perubahan garis pantai, karena analisis perubahan garis pantai itu membutuhkan kualitas citra yang cukup bagus, menengah ke atas resolusinya. Kemudian scene-nya juga jelas, akuisisinya tanggal berapa, karena dalam analisis perubahan garis pantai itu kita butuh namanya koreksi pasang surut. Tapi karena praktikum ini titik beratnya adalah kepada eh, analisis tingkat kekenangan pantai, dan perubahan garis pantai ini menjadi variabel salah satu yang dianalisis. Jadi kita akan mungkin kita akan menyederhanakan analisis garis pantainya gitu. Yang penting tujuannya di tingkat kerentanan pantai itu sendiri. Nanti akan ada juga materi tentang khusus analisis perubahan garis pantai, tapi tidak di materi praktikum kali ini gitu ya. Jadi kita akan menggunakan platform yang lebih sederhana untuk kebutuhan data tersebut. Jadi kita akan gunakan Google Earth Engine. Caranya yang pertama kita buka dulu kode.earthengine.google.com. Nanti kita akan masuk seperti ini, kita pilih akun email yang mau dipakai gitu ya. Salah satu, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan dia siap dipakai sebenarnya, tapi kalau ternyata kawan-kawan nanti ada diminta register ulang atau segala macam, eh, lakukan aja karena cukup mudah ya, eh, untuk register akun di platform-platform seperti ini. Oke, yang pertama, kalau di Google Earth Engine itu kita konsepnya menggunakan script. Jadi script itu yang akan digunakan untuk mencari data yang kita butuhkan sesuai keinginan kita. Tapi kalau di platform lain seperti di Copernicus atau di Earth Explorer, itu kita mencari sesuai kebutuhan, hanya saja kualitas datanya nggak bisa kita filter gitu. Karena kualitas datanya berdasarkan ketersediaan data yang ada di media atau di platform tersebut. Tapi kalau di Google Earth Engine ini seperti apa ya? Kita meminta untuk dibongkar gudang datanya dan carikan data terbaik sesuai dengan script yang kita bangun. Di situ bedanya uh, untuk Google Earth Engine dibandingkan dengan platform download citra yang lain seperti Earth Explorer atau Copernicus. Tapi kalau untuk kebutuhan perubahan garis pantai yang detail, rasanya Google Earth Engine kayaknya nggak terlalu match lah untuk digunakan gitu. Tapi karena ini kebutuhannya bukan untuk itu, hanya kebutuhannya untuk salah satu dari itu gitu ya. Jadi kita bisa sederhanakan pakai Google Earth Engine. Nah, untuk scriptnya bagaimana? Scriptnya ini saya sudah siapkan. Nanti tinggal digunakan gitu ya, script ini. Kemudian bisa direplikasi sesuai kebutuhan.
Oke, yang pertama kita tentukan dulu areanya. Ini kita kecilin dulu. Kemudian kita tentukan areanya. Karena area praktikum kita itu di Desa Pengudang. Jadi kita akan ambil citra di bagian ini. Di bagian sini. Gitu ya. Ini kita akan ambil ini garis pantai Pengudang ini. Pertama kita membuat area of interestnya terlebih dahulu. Sebenarnya kita bisa gunakan macam-macam, mulai dari tagging koordinat, line, polygon yang random bentuknya, atau rectangle seperti ini. Jadi lebih enaknya sebenarnya kita pakai rectangle. Nah, nanti ketika kita klik di rectangle-nya, itu akan muncul script baru seperti ini ya, untuk fokus ke area of interest yang kita pilih. Kita kira-kira aja mungkin segini, jadi kita klik, kita tahan, kemudian kita tarik gitu ya. Kita tarik seperti ini. Kalau dirasa kurang pas, kita bisa pakai pen, kemudian klik gini. Kita bisa geser atau kita perlebar. Misalnya kita mau lebarkan sampai di sini gitu ya. Nah, ini juga misalnya kita mau ngambilnya sini seluas ini. Oke. Kemudian ini kita ganti lah deh namanya. Misalnya interest area gitu ya. Nanti di sini akan berubah namanya jadi interest area. Lalu di sini saya udah ada diberikan script yang bisa saya gunakan. Nah, setelah kita dapatkan areanya, ini kalau untuk mempermudah ini kita besarkan dulu area scriptnya. Kita besarkan gini, kemudian saya ada scriptnya di sini. Kita akan ambil data, karena kita mau pakai Sentinel, kita akan gunakan script yang ini. Jadi kita pilih var stn sama dengan, nah ini kita butuh source atau sumber datanya. Kita ketik aja di sini Sentinel 2 gitu ya. Nah, kita ambil yang ini level 2A, klik, lalu kita copy ini, kita copy ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini kita bisa save dulu scriptnya, misalnya data praktikum DPP. Klik OK, jadi biar scriptnya nggak hilang gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan untuk memfilter atau melakukan apa ya namanya, seleksi data lah. Jadi kita butuh data dengan kualitas yang oke kan. Kita masukkan fungsi yang ini. Nanti script ini saya akan upload, jadi kalian bisa langsung gunakan. Nah, ini scriptnya kita ambil, kita copy aja. Nah, setelah seperti ini kita masukkan lagi fungsi untuk filtering data. Filtering data di sini gunanya untuk apa? Ini kita akan memilih rentang waktu citra yang mau digunakan. Nah, ingat di bagian ini kita bisa atur, misalnya kita mau ambil citra tahun 2025 gitu ya. Kita ambil aja dari 1 Januari sampai 31 Desember 2025. Kemudian kita akan pilih citra yang sesuai dengan region interestnya, karena ini namanya interest area ya. Ini kita copy dulu. Yang AOI di sini ini kita ganti jadi interest area, karena nama klip geometrinya kita itu adalah interest area. Kemudian kita akan visualkan datanya. Dengan ini tujuannya kayak apa ya, di masking, citranya digabung. Jadi kan citra satelit itu ya kita tahu lah bahwa terdiri dari lebih dari satu varian gelombang warna setiap band citranya. Nah, ini akan digunakan untuk menampilkan datanya gitu ya, untuk menampilkan datanya dalam bentuk visual true color, jadi kita bisa lihat warnanya gitu. Nah, kemudian setelah ininya sudah selesai,
kita simpan datanya dengan menggunakan script berikut. Nah, ini kita bisa ganti nama, misalnya Citra 2025 gitu. Foldernya mungkin kita bisa ganti nama foldernya. Nanti ini akan tersimpan di Google Drive ya. Jadi kita kasihlah nama yang kita tahu di mana penyimpanannya gitu. Data Citra Praktikum misalnya. Oke, setelah seperti ini nggak perlu. Ini kita save. Kemudian kita bisa pilih di sini task gini ya. Task ini biasanya nanti kosong. Nah, kemudian kita bisa pilih run. Nah, ini kalau di sini ada pilihan konsolnya kuning, berarti ini ada error. Kita lihat di line 23. Oh, ininya belum diganti. Ini kita ganti juga interest. Sorry. Kita ganti dengan interest area juga. Nah, coba kita running lagi. Ada yang error di line 29. Oh ya, ini belum diganti. Ini kita ganti juga dengan interest area karena nama klipnya tadi interest area. Kita coba run lagi. Oke. Nah, ini dia Citra 2025-nya. Ini baru tersedia tapi belum di-download gitu. Nah, kita bisa lihat kualitas datanya di sini. Ini kalau kita zoom, kemudian kita coba unchecklist dulu geometrinya. Nah, ini Citra tahun 2025 untuk desa pengudangnya yang akan kita download gitu. Dia lagi loading scene citranya. Nah, ini udah kelihatan prosesnya hampir selesai di sini. Oke. Nah, citra yang ini nantinya yang akan kita gunakan untuk analisis parameter abrasi dan sedimentasinya gitu. Ini kita tinggal run di sini, artinya dia akan simpan kalau kita klik di sini. Nah, dia akan simpan di data Citra Praktikum dengan nama Citra 2025. Ini tinggal run. Nanti ini proses. Kalau dia nanti sudah ada tanda centang, berarti data sudah tersimpan. Simpannya di mana? Di Google Drive. Nanti kita bisa lihat di Google Drive-nya data yang udah kita download. Nah, ini kan data tahun 2025. Kita ini kan kalau garis pantai itu kita butuh data lebih dari satu citra karena kita mau lihat perubahan garis pantai. Nah, untuk garis pantai sendiri kalau perubahan di lingkungan yang nggak terlalu ekstrim, biasanya kalau range citranya 1 tahun itu nggak akan terlalu kelihatan. Tapi karena ini untuk tujuannya lebih kepada menguji metode yang digunakan, jadi kita akan pakai satu lagi citra tahun 2026. Nah, ini udah jadi citra tahun 2025, udah selesai di download gitu ya. Kemudian ini kita bisa centang lagi. Untuk data citra yang kedua, itu kita tinggal ngerubah di bagian ini aja. Ya, kita rubah jadi 2026. Ini juga 2026 tapi sampai bulan 5 aja deh karena sekarang masih bulan 6 kan. Sama di sini kita rubah, sudah dirubah tahunnya, kemudian kita rubah di bagian namanya. Sini kita ganti Citra 2026 untuk nama filenya. Kemudian kita pilih run. Nah, kemudian kita pilih run lagi. Kita run lagi sampai dia tersimpan seperti biasa dengan cara yang pertama tadi. Nah, ini udah ke-download citranya. Kemudian kalau kawan-kawan mau lihat datanya, kita buka aja di Google Drive masing-masing ya.
Kita buka di Google Drive. Nah, ini kita tinggal lihat di recent di sini. Nah, ini data citra praktikum, ya, citra 2025, citra 2026. Jadi kita udah punya data untuk citra satelit untuk pengamatan abrasi dan sedimentasi. Selanjutnya kita akan data terakhir adalah data pasang surut ya, yang belum kita kumpulkan atau kita download. Kita akan lanjut ke data pasang surut. Selanjutnya kita akan download data pasang surut. Kalau data pasang surut sama juga dengan citra satelit tadi. Sumbernya banyak. Mau pakai yang mana aja bisa. Dari Pusidrosal, dari GIG, bahkan dari Kementerian PUPR juga ada. Bisa juga dari prediksi model. Nah, untuk simpelnya kita akan pakai yang punya Kementerian PUPR, karena kalau yang BI sebenarnya seringnya pakai BIG. Tapi kadang BIG ini sering maintenance, jadi download datanya agak susah kalau mau cari yang lampau, dan biasanya tuh available-nya hanya 3 hari, sementara kita ini mau analisis data siklus 1 bulan, jadi lebih enak pakai data yang dari Kementerian PUPR gitu. Kita tinggal masukin aja webnya ke Balai Pantai gitu ya, ketik aja Balai Pantai gini. Kalau enggak gini aja, Pasut Balai Teknik Pantai. Nah, nanti kita tinggal ambil Balai Teknik Pantai dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR. Nanti akan muncul seperti ini. Kita ambil model pasang surut. Kemudian kita bisa pilihnya seperti ini. Tadi saya udah masuk ya ke sini untuk memilih datanya. Caranya kalau belum ada, pertama kita pilih tambah lokasi. Nanti muncul data gambaran video tutorial seperti ini di close aja. Lalu kita tinggal klik. Misalnya kita mau di sini. Nanti dia akan muncul ini seperti ini, tambah lokasi, misalkan pasang surut Pengudang misalnya gitu ya. Kita submit. Nanti akan muncul seperti ini. Oh, ini karena ada 2 ya, jadi saya hapus dulu 1 biar nggak bingung. Nah, ini setelah seperti ini kita klik di kalau dia belum diproses ini nggak akan muncul nih kalau diklik. Setelah seperti ini kita pilih proses pasut, terus kita pilih kita mau ngambil data pasut bulan berapa. Kita ambil siklus 1 bulan aja untuk bulan Mei ya, bulan Mei dari tanggal 1 tahun 2026 jam 12 malam sampai bulan Mei tanggal 31 tahun 2026 jam 11 malam. Kemudian kita proses. Nah, ini kita tinggal tunggu prosesnya selesai. Nah, ini prosesnya udah selesai. Dia kalau udah selesai nanti balik lagi seperti ini. Yang kita klik di sini akan muncul zoom, grafik, dan delete gitu. Kita pilih grafik. Nanti akan muncul grafik pasutnya seperti ini. Lalu kita pilih yang CSV untuk nyimpan datanya. Kita simpan dulu data pasang surutnya kita. Nah, setelah kita simpan, datanya akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah data pasang surut. Ya, kita beri nama dulu. Waktu. Tapi ini masih dalam bentuk elevasi. Jadi kita bukan nilai pasang surut dalam nilai positif, karena dia ini elevasi muka air terhadap MSL, maka nilainya adalah nilai selisih. Maka nilainya kalau kita lihat di sini ada nilai negatif, ada nilai positif gitu. Nah, ini nanti datanya akan kita analisis untuk mendapatkan data real pasang surutnya. Oke, sekian untuk modul kedua. Preparation data kita udah siap. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap proses analisis.
Kita akan mulai dari analisis garis pantai, analisis topografi, batimetri, kemiringan pantai dan segala macamnya. Sekian untuk video hari ini. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.